Ah ya. Selamat sore, Bapak. Presentasi ini sebenarnya adalah kompilasi dari Selamat sore. Presentasi ini sebenarnya adalah kompilasi dari kerjaan Pak Sulaiman, Pak Handoko, banyak suggestion dari Pak Terry dan kawan-kawan lainnya. Jadi saya gabung aja satu. Nah, Quantum plasma atau QGP ini sepertinya nggak topik yang populer. Nah, cuman belakangan jadi menarik karena diduga bahwa materi QGP ini yang mengisi semesta awal. Jadi mulai ada ketertarikan di situ. Nah, udah gitu topik yang umum dibahas mengenai QGP itu adalah viskositas biasanya. Jadi sebagian besar paper tentang QGP masalah viskositasnya yang dibahas. Saya ingat ada seorang duta dari LSI kayaknya datang ke UI. Dia pernah bilang bahwa di LSI juga banyak mendiskusikan QGP khususnya viskositas, karena kalau saja bisa dikonfirmasi bahwa QGP ini mengandung viskositas, maka dinamika di universe itu bisa di-flashback lebih dekat lagi ke Big Bang katanya. Kalau nggak ada viskositas artinya nggak terjejak ya. Jadi tapi di sini kita akan melihat dari sisi equation of state dari model yang kami bangun untuk QGP ini. Jadi model itu, kenapa ada model itu? Ini sisanya dulu. Nah, karena QGP ini fase keempat dari materi, jadi kan sebenarnya nggak jelas ya itu fluida kah, itu materi kah, itu apa gitu. Nah, lalu ada beberapa pendekatan yang umum kan, yang mungkin paling populer ini adalah hidrodinamika relativistik. Jadi mereka biasanya dimulai dari atau equation yang utama dalam pendekatan itu adalah energi momentum tensor yang terdiri dari suku fluida ideal, lalu ditambahkan sebuah suku viskositas di situ untuk diolah kemudian. Lalu ada lagi pendekatan komputasi lapis. Lalu berikutnya ada lagi pendekatan hibridisasi medan alir dan medan muatan, karena kan definisi mudah dari quantum plasma itu atau plasma itu adalah zat alir yang bermuatan gitu. Jadi dihibridisasi saja, dibuatkan sebuah field strength tensor ya, yang ini misalnya untuk field strength tensor fluida, lalu ditambah dengan sebuah field strength tensor muatan. Ini sebuah faktor kali massa per ini coupling ini. Nah, lalu model yang kami pakai di sini juga adalah sebenarnya hibridisasi. Hanya saja kami nggak langsung buatkan field strength tensornya, tapi kita mulai dari Lagrangian, lalu kita lakukan transformasi gauge, kita jaga tetap simetri. Jadi akhirnya Lagrangian yang kami bentuk untuk QGP itu adalah seperti ini ya. Jadi dua suku pertama ini kan persamaan Dirac ya. Jadi lalu ini suku dinamik dari gluon SU3, lalu dari usaha kita
lagrange ini kita bangun dari transformasi gas SO3 cross U1. Jadi yang ini gluon dari SO3-nya, gas boson SO3, gas boson U1, lalu ini suku interaksi dari SO3, suku interaksi U1. Nah, lalu untuk berikutnya, karena persamaan ini kelihatan simpel, tapi kalau kita kerjakan begitu rumitnya ya. Jadi kami memilih saja, karena memang ada fenomenanya bahwa ternyata koagulon plasma itu ada yang versi gluon dominated, ada yang versi quark dominated, atau ada yang bercampur. Nah, jadi di sini kami pilih yang gluon dominated saja, supaya suku-suku yang mengandung quark bisa kami abaikan. Jadi sederhana. Akhirnya didapat suku yang hanya mengandung gluon plus interaksi gluon dan arus quark di sini. Jadi bentuknya hanya dua suku ini terakhir Lagrangiannya. Nah, dari Lagrangian ini kami proses coba untuk dapat energi momentum tensornya. Nah, ini hanya proses perhitungan yang panjang lebar. Lalu sebenarnya terakhir kami dapat energi momentum tensornya bentuknya seperti ini. Ini didapat dari sebenarnya dari energi momentum tensor awal yang ini. Nah, untuk medan gluonnya, karena sampai di tahap ini masih semua itu partikel ya. Jadi sampai lalu untuk medan gluonnya kami coba transformasikan, kami buat saja ansatz gitu, bahwa medan gluon itu adalah sebuah field, gluon field ini adalah sebuah field VA yang terikat dengan kecepatan 4 di sini. Jadi mu ini faktor kecepatan 4, lalu sebuah medan VA. Nah, jadi itu khusus untuk gluon field ini yang kami transformasikan. Jadi kami jelaskan bahwa karena QGP itu kan nanti dia terhadronisasi jadi hadron ya. Nah, lalu atau jadi solid gitu, jadi partikel. Nah, waktu dia di QGP state, kita tuliskan fieldnya itu adalah sebuah field A yang terikat dengan vektor kecepatan. Sedangkan setelah dia terhadronisasi, dia akan berlaku sebagai partikel, jadi sebuah field yang seperti biasa ini jadi field umumnya ya. Ini adalah vektor polarisasi jadinya. Nah, lalu hubungan J dan U ini yang terdapat di energi momentum tensor tadi, tensor energi momentum itu kami sederhanakan jadi bentuk seperti ini. Akhirnya kita dapat yang tadi itu ya, energi momentum tensornya seperti ini. Nah, masih di sini mestinya. Ini pun rumit karena SU3 ya. Jadi ini indeksnya banyak. Untuk lebih sederhana lagi, jadi kami anggap aja field ini sama. Jadi kita nggak bedakan lagi indeks ABC-nya. Nah, waktu ini dianggap homogen fieldnya, jadi bisa jauh lebih sederhana bentuk energi momentum tensor jadi seperti ini. Nah, di sini sekedar untuk menunjukkan bahwa kenapa ansatz yang kami pakai untuk transformasi field gluon U itu bisa jadi vektor kecepatan dikalikan dengan field A. Di sini ketika Lagrangian ini kita kerjakan untuk dapatkan persamaan geraknya, itu yang keluar adalah sebuah persamaan Euler, dan persamaan gerak yang paling umum di hidrodinamika. Jadi kami anggap oh ya, kalau begitu ini valid untuk mengubah medan itu jadi medan alir. Nah, oke, lalu kami coba
setelah dapat energi momentum tensor yang tadi, lalu kita juga dapat persamaan gerak dari Lagrange yang awal itu dalam bentuk medan alir. Nah, lalu di sini kita coba cari penyelesaian untuk persamaan gerak ini, coba cari V ini apa gitu isinya. Nah, setelah disubstitusikan dengan segala yang diperlukan, kita dapat persamaan geraknya jadi seperti ini. Jadi ini semua definisi delta C, beta, lambda. Nah, ini dote. Jadi fungsi waktu dan ruang persamaan geraknya seperti ini. Lalu ini pun terlalu kompleks untuk diselesaikan, jadi saya sederhanakan lagi saja. Jadi V yang tadinya fungsi ruang dan waktu, kita anggap aja dia statis, jadi hanya bergantung ruang. Lalu persamaan yang tadi itu jadi jauh lebih sederhana, jadi hanya 4 suku. Nah, ini kalau ini tanpa suku terakhir ini adalah bentuk persamaan diferensial yang homogen dan bisa kita selesaikan, penyelesaiannya ada, bagus gitu, sebuah soliton. Tapi kalau ditambah dengan suku terakhir ini, dia jadi inhomogen. Jadi entah gimana nyelesainnya, akhirnya ini yang saya lakukan, saya lempar ke matematika ya, lalu keluar solusinya ini. V jadi bentuknya seperti ini. Nah, lambda 1, lambda 2, 3, 4 ini adalah Airy function. Jadi 1, 2, 3 itu iris out. Sedangkan Airy functionnya sendiri mengandung X di sini, yang X-nya didefinisikan sebagai ini. Jadi complicated banget gitu ya. Nah, udah gitu, ini pun sepertinya hanya bentuk formal ya, karena terakhir mau dinumerikan dibantu dengan Pak Terry. Ini entah apa yang penjelasannya gitu, ada minus I pangkat 23 di situ ya. Jadi akhirnya kita stop dulu di situ. Kita stop dulu di situ, anggapnya penjelasan formal, belum tahu nextnya gimana gitu. Nah, di samping ini, lalu kita coba cari equation of state-nya sekarang. Sorry. Nah, balik ke energi momentum tensor yang tadi yang sudah disederhanakan. Nah, ini kan bentuknya mirip banget sama energi momentum tensor dari fluida ideal. Akhirnya kita dapat rho dan P-nya. Jadi yang menarik di sini bahwa sebelumnya itu sebelum konklusi. Nah, ini dV di sini kita ambil geometrinya FRW. Kita ambil geometri FRW. Nah, ini kita kerjakan saja. Pokoknya setelah dapatnya P sama rho sama dengan ini gitu. Ini R di sini faktor skala seperti biasa di kosmologi. Nah, yang kita dapat adalah equation of state P per rho itu di pemodelan yang kita bikin untuk Coulomb plasma dengan geometri FRW kita dapat P per rho itu 1. Nah, kalau yang pakem di kosmologi umum kan di era radiasi itu P per rho itu sepertiga, lalu makin ke ujung sampai hari ini mungkin 0. Lalu yang tadi ada minus itu kan untuk vakum kalau nggak salah. Nah, kalau 1 ini saya bayangin jauh-jauh lebih ke depan lagi ya, lebih dekat lagi ke Big Bang tadi ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini buat kami, jadi buat mengkonfirmasi bahwa model yang kami pakai itu minimal dia menyatakan berada di era radiasi dari perkembangan kosmologi, perkembangan universe kita. Begitu saja. Terima kasih.
Ya, tetap simetri ya. Luar itu kan punya gauge simetri tertentu, sedangkan pipe punya gauge simetri tertentu. Apakah kalau digunakan nampak seperti itu tetap akan bisa dipenuhi? Maksudnya untuk ininya ya, solo bukan yang lain, viscositas. Ya. Maksudnya bagian dari transformasi gas untuk yang medan U ini ya Pak ya? Iya. Tapi kan beda skala ya. Saya rasa cuma ikutin perumusan umumnya aja dari transformasi gas ya. Maksudnya nggak ada apa ya? Kalau ikutin formulasi umum dari transformasi kan begitu aja ya. Maksudnya misalnya dari U kalau ditransformasi lalu ada timbul suku theta A itu, lalu theta A nya sendiri ditangkap gelombangnya plane wave. Itu sendiri kan berbeda Pak, yang maksudnya yang transformasi ini itu kan ada apa, struktur kontan itu FE. Gimana penjelasannya kalau kita mau mendekati seperti itu, justifikasinya bagaimana? Terus saya lost nih. Kalau mungkin tambahkan kalau ini yang berkaitan sama ini, karena U itu kan bentuknya udah eksplisit, itu form momentum, kan bukan free. Artinya Bapak sudah memilih satu gauge tertentu untuk memfix nilai itu gitu. Karena mungkin pertanyaan berkaitan tuh gauge choice Bapak tuh seperti apa sehingga kok bisa dapat bahwa U itu sudah dituliskan sebagai form momentum. Bapak mesti fix up, ya. Bapak mesti fix gauge karena ini gauge invariant kan. Maksudnya dia mesti free, mesti ada gauge invariant, jadi mesti ada choice gauge sehingga Bapak bisa fix bahwa dia jadi form momentum. Form momentum kan eksplisit bentuknya. Berkaitan sama pertanyaan tadi ya. Tapi sisi itu belum kepikir dulu. Untuk masukan Pak. Kalau simetrinya sih tetap simetri ya mestinya. Kan simetrinya tetap bisa. Ini saya rasa udah break karena Bapak udah fix. Sudah fix bentuk U-nya. Oh iya. Nah, kalau dia mesti ada simetri, Iya. dia bentuknya bisa macam-macam. Iya. Karena ada gauge simetrinya, maksudnya di actionnya itu kalau Bapak substitusi, Iya. dia udah macam-macam. Jadi kan udah fix bentuk fungsinya gitu. Oke. Satu lagi tuh. Ingat saya kalau nggak salah ingat kecepatan suara di fluida itu sebanding sama dengan kecepatan cahaya dikali akar dari Vevro. Dari Vevro-nya sama dengan 1 ya. Kalau di situ berarti kecepatan suara di fluida model ini sama dengan kecepatan cahaya. Berarti saya ngebayangin fluidanya sangat-sangat stiff gitu sampai bisa kecepatannya kecepatan cahaya. Bisa ada insight nggak? Memang jadi spekulasi sih sebenarnya. Maksud saya gini, waktu kita dapat kok equation offsetnya 1 ya gitu. Lalu memang berhubungan sama pas kalau search di paper soal yang equation offset 1 itu ya stiff material itu kalau nggak salah ya. Makanya kan di situ gitu. Lalu cerita fisikanya beda gitu. Ini kami juga nggak ngerti. Penjelasan lebih lanjut sih. Atau mungkin terlalu banyak penyederhanaan dari atas ya sampai ke situ gitu. Ini fluidanya ini kalau boleh tahu kan gluon sebenarnya kan
gluon dominated, berarti Iya, iya. dua-duanya gluon. Ya. Fluidanya tuh terdiri dari gluon dan gluonnya mesos. Jadi kalau misalkan jadi kayak fluid tapi ya gluon fluid. Nah, Belum itu super stick gitu. Tapi boleh gitu. Ya nggak tahu. Itu apa ya? oke, terima kasih Pak Jo. Ada lagi ya? Yuk, terakhir, Anak.